Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh dengan keberkahan. Inilah sebuah penghormatan dari Allah. Allah memilih kita untuk bisa bertemu dengannya di subuh ini. Semoga Allah telah berikan kepada kita nikmat ini, penghormatan ini, kemuliaan ini pada saat kita bertemu dengan Allah. Ini merupakan sebuah kemuliaan yang harus kita syukuri bersama. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Semoga pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah bekal bagi kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat nanti kita dibangkitkan akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa ayat dari surat Al-Fajr, di mana ayat 15 sampai dengan ayat 16 Allah menjelaskan tentang bagaimana asumsi, bagaimana pandangan orang-orang kafir. Mereka mengatakan orang-orang yang mulia itu adalah pada saat diberikan rezeki oleh Allah, itu dimuliakan oleh Allah, dan Allah menghina seseorang itu dikarenakan disempitkannya rezeki yang diberikan oleh Allah. Namun di sini Allah sendiri yang membantah terhadap asumsi dan pandangan orang-orang kafir tersebut, di mana Allah berfirman ayat 17 yang berbunyi kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha akalan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini merupakan bantahan. Ayat 17 sampai dengan ayat 20 merupakan bantahan terhadap asumsi yang dibangun oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir menganggap bahwasanya kemuliaan itu pada saat diberikan jabatan, pada saat mereka memperolehi posisi sesuatu, dan pada saat mereka diberikan rezeki yang melimpah. Dan kehinaan itu adalah pada saat mereka disempitkan rezekinya oleh Allah. Namun lihat, Allah membantah terhadap dugaan yang mereka bangun tersebut. Kalla raddun ala hadzal qaul ay laisa al-ibtila'u Allahu lil-insan bin na'im wa taqtir ar-rizq. Tidaklah demikian. Kemuliaan itu tidak dihitung dengan banyaknya rezeki. Kemuliaan tersebut tidak dilihat dari derajat dan pangkat yang diperolehi oleh seseorang. Bukan demikian. Ini dibantah langsung oleh Allah. Akan tetapi kehinaan itu dikarenakan apa? Bal la tukrimunal yatim. Kalian itu tidak mau memuliakan anak yatim. Inilah yang menjadi indikator seseorang itu apabila dia tidak mendapatkan rezeki yang banyak, apabila dia tidak mempunyai jabatan yang bagus. Ada beberapa faktor yang dia harus menjadi evaluasi bagi dirinya. Bisa jadi yang pertama sekali adalah mereka itu tidak pernah memuliakan anak yatim. Maka ingat baik-baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita kepingin mudah rezeki, kalau kita kepingin mendapatkan jabatan yang tinggi, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali adalah tukrimunal yatim. Harus memuliakan anak yatim. Namun mohon maaf hari ini, banyak di antara orang yang memuliakan anak yatim bukan karena anak yatimnya, karena mamanya yang cantik. Ini yang bahaya. Dia memuliakan anak yatim dikarenakan ada pilihan lainnya, yaitu mamanya yang cantik. Tapi cobalah memuliakan anak yatim itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul sendiri mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang-orang yang mengayomi anak yatim seperti ini. Tidak ada jeda, tidak ada jarak.
Dan ini pernah terjadi di Arab Saudi. Salah seorang yang mempunyai gaji bulanan, pada saat tetangganya itu meninggal dunia, dia membelah gajinya kepada anak yatim tersebut. Bukan dikarenakan istri, ibu si anak yatim tersebut. Katakanlah dia misalnya punya gaji 5 juta, 2,5 juta pada saat tetangganya meninggal, dia kasih untuk tetangganya 2,5 juta, dan 2,5 juta lagi untuk diri keluarganya. Sehingga tersebut dimimpikan oleh Allah SAW oleh seorang besar di Maroko untuk mencari orang tersebut dan mengatakan kepada si Fulan bin Fulan bahwa dia itu adalah pensyurga. Ulama dari Maroko tersebut datang ke Arab Saudi untuk mencari orang ini. Kenapa? Karena dia membelah gajinya setengah untuk anak yatim, setengah untuk keluarganya. Nah, sesampai dia ke desa tersebut, apa yang dilihat? Ulama dari Maroko tersebut melihat penampakannya tidak memakai jubah seperti perawakannya tidaklah seperti orang yang bercahaya. Dia melihat biasa saja. Ditanyakan kepada orang tersebut oleh ulama Maroko, apa amalmu sehingga Rasul mendatangiku 3 malam berturut-turut dan mengatakan bahwasanya engkau adalah ahli syurga? Tidak ada, dia katakan. Bahkan aku jarang pergi ke haram. Haram itu ke Masjidil Haram. Di sana pahalanya, kalau kita salat di Masjidil Haram itu, 1 kali salat itu 100.000 pahalanya. Coba bayangkan, 100.000 kali 27 derajat. Siapa yang nggak mau salat di sana? Si bapak ini jarang pergi ke haram. Aku jarang pergi ke haram, nggak mungkin aku menjadi ahli surga. Tidak, dikatakan oleh ulama. Rasul mendatangiku 3 malam berturut-turut bahwasanya engkau adalah ahli surga. Maka dia mengingat, oh iya, mungkin aku karena membelah gajiku setengah untuk anak yatim yang ada di samping rumahku dan setengah untuk keluarga. Maka si ulama tersebut mengatakan, ayo mandi, kita pergi salat ke haram, ke Masjidil Haram. Waktu salat dia menangis. Karena dikatakan oleh Rasul, dia ini adalah ahli surga. Dia menangis rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, pas saat dia sujud dia tidak bangun lagi. Allah mencabut nyawanya. Ini yang dinamakan dengan keikhlasan pada saat tukrimunal yatim, yaitu memuliakan anak yatim. Hari ini kalau seandainya kita mempunyai saudara, ambil anak saudara tersebut, muliakan dia. Karena itu lebih utama daripada kita mengambil anak orang lain. Nanti bermacam alasannya, apalagi nanti pengawasan dari istri melekat. Nah, kalaupun misalnya kita mau ngambil menafkahi anak yatim yang lain, suruh istri yang mengantarkan semua bantuannya. Jangan terjadi fitnah bagi dia dan bagi kita. Yang kedua, kenapa seseorang itu hina? Kenapa seseorang itu disempitkan rezekinya? Wala tahudduna ala ta'amil miskin. Yaitu pada saat seseorang itu tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin. Imam Ashur jelaskan, "Wattam yajuzu an yakuna isman mat'um." Dan takdirnya yang dimaksud di sini adalah wala tahudduna ala i'ta'it ta'ami miskin. Bukan menyuapi, dipahami dengan memberikan makan, akan tetapi memberikan makanan. Kita melihat kalau ada orang miskin, maka apa yang harus kita lakukan? Kita antar kepada mereka makan makanan. Kita berikan beras kepada dia, kita berikan lauk. Dan ini yang kami rasakan pada saat kami kuliah di Al-Azhar Kairo. Kami setiap bulan mahasiswa itu mendapatkan jatah hidup jaduk. Pergi misalnya ke Masjid Al-Fitrah Korem, itu tinggal ngambil ada kartu, maka kita akan ambil beras 15 kilo, ada sabun, ada sampo, ada minyak, ada gula. Ngambilnya di mana? Di masjid. Dinamakan dengan Jami'ah Al-Khairiyah, perkumpulan kebaikan. Orang miskin juga seperti itu. Paling tidak, pas dibaginya waktu duhur, dia pernah sembahyang sekali, sembahyang berjamaah duhur. Jadi kalau kita mahasiswa kan sudah terbiasa salat jamaah. Tapi kalau orang miskin, karena kehidupan dia harus mencari nafkah, sehingga dalam 1 bulan itu dia pernah sekali untuk salat duhur berjamaah di masjid tempat dia mengambil jatah hidupnya. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Ashur memberikan i'ta'ut ta'amul miskin, yaitu memberikan makanan kepada
orang miskin. Bukan bermakna memberikan makanan tersebut adalah menyuapinya, akan tetapi memberikan apa saja kebutuhan yang dapat dikonsumsi oleh orang-orang miskin. Wal miskin al-faqir. Nah, dan miskin itu termasuk juga orang yang fakir. Para ulama di sini berselisih pendapat mana yang lebih parah antara miskin dengan fakir. Ada yang berpendapat fakir lebih parah kondisinya, ada yang berpendapat bahwasanya miskin itu lebih parah. Nah, keduanya ini adalah orang-orang yang memang membutuhkan dan mereka biasanya tidak pernah minta-minta. Berbeda dengan hari ini, mohon maaf, ada orang yang mengatakan saya miskin, dia minta-minta. Setelah kita wawancarai, ternyata pendapatan mereka itu jauh lebih besar daripada kita. Nah, cobalah nanti sekali-sekali iseng tanya sama orang yang minta-minta itu. Dan kalau ada waktu, coba ikuti kemana rumahnya. Rumahnya jauh lebih bagus. Rumahnya jauh lebih indah. Bahkan terkadang mereka mempunyai persawahan yang luas. Nah, kalau seandainya kita salah dalam memberikan sedekah, maka inilah yang harus kita prioritaskan. Kita harus melihat mana di antara saudara kita yang miskin, mana di antara saudara kita yang yatim, mana di antara kerabat kita yang miskin, mana di antara kerabat kita yang yatim. Maka mereka lah yang akan kita santuni sehingga sedekah tersebut tidak tepat kepada sasarannya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa ta'kulun ratha akalallam, dan kalian memakan harta itu secampur aduk. Makan harta, mereka tidak pernah memperhatikan lagi bahwasanya harta yang dikonsumsi itu adalah harta yang memang halal. Hari ini ada istilah orang yang mengatakan, terutama pada saat terjadi setelah COVID, krisis ekonomi, apa istilah-istilah mereka? Jangankan yang halal, yang haram pun susah, Ustaz. Ada istilah seperti itu, dan itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada tuntutan bagi seseorang itu untuk mencari rezeki melebihi daripada kebutuhan kehidupannya satu hari saja. Walaupun dalam segi ilmu ekonomi kita dalam mencari rezeki itu harus mempunyai simpanan. Tapi definisi kaya yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah man indahu qutu yaumihi. Barang siapa yang punya makanan satu hari saja. Ini yang dimaksud dengan kaya. Kaya itu menurut Rasulullah adalah pada saat dia bangun pagi dalam keadaan aminan. Nah, barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan dan sehat badannya. Dua indikator ini sudah kita dapat ya hari ini. Ya. Yang pertama adalah kita bangun pagi dalam keadaan sehat, dan yang kedua adalah beriman kepada Allah. Kita buktikan dengan kita salat subuh berjamaah. Wa indahu qutu yaumihi, dan mereka mempunyai untuk hari ini saja. Ada kan semuanya? Paling tidak kan kita punya beras dan telur di rumah. Berarti menandakan apa? Kita sudah termasuk dari 3 indikator kaya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faka'annahu hizzad dunya wa ma fiha. Maka dia seakan-akan telah memiliki dunia beserta isinya. Yang membuat kita kacau balau pada saat kita tidak mau mentadabburi ayat ini. Wa ta'kuluna turatha akalan lamma. Dan kita memakan harta mencampur aduk antara halal dengan haram. Enggak ada urusan. Kalau bisa diolah, olah. Kalau bisa pokoknya olah sana dan olah sini. Agar apa? Agar duit itu bisa diperoleh. Tapi dia tidak pernah mengingat pada uang tersebut, harta tersebut dimilikinya, jerih payah mengumpulkan harta tersebut, semua akan diwariskan oleh ahli waris. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, disinilah kita perlu memilih antara harta halal dengan harta yang haram. Malul halam yuhasib. Halal itu akan dicap, malul haram yu'adzib, dan harta yang haram itu akan diazab. Apa konsekuensinya? Dampaknya pada saat orang itu tidak memperhatikan lagi tentang bagaimana cara mencari rezeki. Ini harus diingat betul-betul. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri memesan kepada kita. Karena seseorang tidak kira bagaimana cara dia mencari rezeki,
maka akan timbul rasa kecintaan terhadap harta. Ini yang diungkapkan di dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka akan mencintai harta dengan gila. Dengan gila. Bagaimana dengan gila? Definisi harta itu, ya, mal disebutkan di dalam Al-Quran. Apa arti mal? Mal itu adalah mereng. Malun itu adalah mereng. Mereng itu apa? Tidak istiqamah. Dia tidak akan berdiri kokoh. Seseorang yang mempunyai harta, kecenderungannya itu akan mereng. Bermakna apa? Bisa saja dia akan mereng ke neraka atau dia mereng ke surga. Nah, alangkah baiknya kalau seseorang itu dia merengnya ke surga. Bagaimana dengan harta tersebut? Dia akan membantu agama Allah ini. Dengan harta tersebut. Ada salah seorang sahabat kami, pada saat misalnya kita menceritakan tentang kebutuhan untuk agama Allah, misalnya kita mau buat apa, mau buat pesantren, dia langsung mengirim sumbangan. Oh, kita mau buat pembangunan masjid, dia langsung kirim sedekahnya. Bahkan dalam 1 bulan sedekahnya itu ratusan juta dalam 1 bulan. Begitulah kecenderungan hartanya, dia arahkan ke arah kepada surgawi. Jangan sampai pada saat kita mempunyai harta, kita termasuk di dalam ayat ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bagaimana? Kita menghitung. Hari ini ada masuk berapa rekening kita. Setelah itu kita ingat-ingat lagi. Kita hitung-hitung lagi. Nah, pada saat itulah kita akan membuat rasa cinta kepada harta sehingga kita tidak akan pernah mau untuk menyalurkan harta tersebut membantu agama Allah. Semoga beberapa ayat ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar.